Filsafat Barat pertama kali tumbuh di daerah Ionia, sekitar 1 abad sebelum Sokrates lahir. Di masa itu, para pemikir yang biasa kita sebut sebagai kaum presokratik mulai merasa bosan dengan cerita mitos tradisional dan mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Mereka mulai menanyakan hal-hal mendasar yang dulu dijawab dengan mitos, seperti apa artinya kenyataan, dari mana asal dunia ini, dan bagaimana kita harus hidup. Di era awal ini ada beberapa masalah besar yang jadi pusat perhatian. Pertama adalah masalah yang satu dan yang banyak. Jika alam semesta ini berasal dari satu sumber tunggal, bagaimana bisa ada banyak benda berbeda yang kita temui sehari-hari? Kedua adalah masalah kenyataan dan penampilan. Apakah kenyataan asli di dunia ini benar-benar sama seperti apa yang terlihat oleh kita? Nah, tokoh utama yang dianggap mendobrak batas ini dan mendirikan tradisi filsafat adalah Thales dari Miletus, sebuah kota pelabuhan di Asia Minor. Thales merasa tidak puas dengan cerita dongeng kuno, dan filsuf besar sekelas Aristotle bahkan menyebutnya sebagai pendiri filsafat. Thales kemudian terkenal dengan dua pemikiran radikal yang mengubah dunia. Pertama, dia meyakini bahwa sumber dan elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Kemudian dia meyakini bahwa segala sesuatu penuh dengan dewa. Ide Thales yang memilih air ini sangat menarik karena dia menggunakan bahan alami yang bisa kita temukan di dunia sehari-hari, bukan lagi cerita mitologi dewa dan dewi. Nah, motonya Thales adalah, jelaskan apa yang bisa kamu lihat dan sentuh dengan hal-hal yang juga bisa kamu lihat dan sentuh. Aristoteles menduga Thales memilih air karena mengamati bahwa air sangat penting untuk memberi nutrisi bagi kelangsungan hidup segala makhluk hidup, dan biji tanaman tidak akan tumbuh tanpa adanya kelembapan atau dari air itu sendiri. Selain itu, air adalah satu-satunya zat alami yang bisa kita lihat langsung berubah wujud dari padat, cair, hingga gas. Thales berpikir bahwa semua benda dunia ini sebenarnya cuma bentuk lain dari zat yang sama, yaitu air. Pemikiran keduanya bilang kalau segala sesuatu itu penuh dengan dewa. Nah, sebenarnya ini memang sangat bersambung dengan pandangannya tentang air tadi. Bagi orang Yunani kuno, sifat paling utama dari dewa adalah keabadian mereka. Jadi maksud Thales di sini sebenarnya adalah di dalam setiap benda itu sendiri ada satu prinsip aktif yang abadi. Nah, dampaknya ini sangat luar biasa bagi cara berpikir manusia. Kita tidak perlu lagi mencari penjelasan mistis di luar dunia ini untuk mengetahui mengapa satu peristiwa itu terjadi. Misalnya, petir menyambar tuh bukan karena Dewa Zeus sedang marah atau apa, tapi karena memang di benda-benda di alam itu sendiri sudah memiliki aturan perilaku dan energinya sendiri di dalam diri mereka. Nah, kedua pemikiran Thales ini benar-benar membawa arah baru yang sangat berbeda dari tradisi mitos Hesiod dan Homer. Thales mengajarkan bahwa kalau kita ingin memahami dunia, ya kita harus melihat ke dalam dunia itu sendiri, bukan ke dunia lain. Dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa segala sesuatu terjadi tanpa penjelasan personal dewa-dewi, Thales tidak hanya menjadi filsuf pertama, tapi juga layak disebut sebagai ilmuwan pertama di dunia.